Ya, dari awal dekade tahun 2000-an hingga sekarang aksi terorisme terus mengguncang Indonesia. Selain mengakibatkan ratusan orang tewas dan terluka, aksi teror atas nama jihad ini juga mengganggu stabilitas keamanan. Sedikitnya 5 kelompok jaringan teroris telah teridentifikasi. Nah, sebagian dari mereka terafiliasi dengan jaringan teroris internasional. Seperti misalnya Al-Qaeda, ada juga Moro Islamic Liberation Front di Filipina, dan yang terbaru Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Lalu, seperti apa sebenarnya perkembangan gerakan terorisme di Indonesia dan sejauh mana keterkaitan antar kelompok? Ini menjadi bahasan Insight kali ini. Bersama saya, Desi Anwar. Ya, meski penangkapan terhadap sejumlah kelompok teroris berhasil dilakukan, aksi terorisme masih terus terjadi di Indonesia. Aksi teror yang menimbulkan korban jiwa maupun luka terjadi di ibu kota dan di beberapa daerah di Indonesia. Selain menangkap kelompok teroris, polisi juga mengamankan sejumlah bom aktif yang siap diledakkan. Pada 25 Desember 2016, tim Densus 88 dibantu Polres Purwakarta dan Satpol Air melakukan penggerbekan di sebuah kolam terapung di Waduk Juanda, Jatiluhur, Desa Karanglayung, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta. Dalam penggerbekan, tim gabungan dan 4 terduga teroris sempat terlibat baku hantam dan saling tembak. 2 terduga teroris tewas, sedangkan 2 lainnya berhasil ditangkap. Densus 88 juga menggerebek rumah kontrakan di Kampung Curug, Setu, Tangerang Selatan, Banten. Di tempat tersebut, anggota Densus 88 terlibat baku tembak dengan penghuni rumah. 3 dari 4 penghuni rumah tewas. Polisi dapat menemukan lokasi rumah kontrakan para terduga teroris ini setelah mendapat informasi dari Adam yang telah ditangkap sebelumnya. Di lokasi ini, polisi menyita bom aktif yang siap diledakkan. Anggota Densus 88 juga menangkap 3 terduga teroris di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Ketiganya terdiri atas 2 laki-laki, M. Nur Solihin dan Agus Supriyadi, serta seorang perempuan, Dian Yulianovi. Solihin dan Agus ditangkap di Jalan Layang, Kalimalang, Bekasi, sedangkan Dian dicokok di rumah kontrakan di Jalan Bintara Jaya 8, Bekasi. Di rumah kontrakan, petugas menyita bom panci yang akan digunakan untuk aksi teror. Mereka yang ditangkap ini diduga beroperasi dalam jaringan yang berhubungan dengan anggota ISIS dari Indonesia, Bahru Naim. Di Surakarta, sebuah aksi bom bunuh diri terjadi di depan Mapolresta Surakarta. Ledakan terjadi di depan penjagaan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Mapolresta Surakarta. Ledakan bom menyebabkan 1 orang tewas dan 1 anggota polisi mengalami luka-luka. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya gotri dan residu bubuk mesiu yang digunakan pelaku untuk menyerang Mapolresta Surakarta. Serangan teror juga terjadi di ibu kota Jakarta. Aksi teror bom dan baku tembak terjadi di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016. Ledakan bom terjadi di pos polisi lalu lintas dan di dalam gerai Starbucks. Aksi teror ini menyebabkan 4 warga sipil tewas dan sedikitnya 26 orang terluka. 4 pelaku teror juga tewas. 2 orang tewas akibat bom bunuh diri, sedangkan 2 lainnya tewas tertembak polisi. Sementara itu, di Poso, Sulawesi Tengah, baku tembak terjadi di kawasan Tambarana, Pegunungan Biru, di pesisir utara Kabupaten Poso pada 18 Juli 2016. Dalam baku tembak itu, tim gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Tinombala menewaskan 2 teroris yang diyakini sebagai Santoso dan orang kepercayaannya, Muhtar. Operasi Tinombala yang dimulai pada Januari 2016 masih terus melakukan pengejaran terhadap sisa anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur, pimpinan Santoso tersebut. Grafiardi Kresnantyo, CNN Indonesia.
Iya, memang aksi terorisme telah mengguncang Indonesia selama lebih dari 1 dekade, tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, aksi teror juga menyisakan penderitaan bagi para korbannya. Nah, jaringan teroris apa saja yang melakukan aksi teror serta bagaimana keberadaannya di Indonesia. Berikut saya berikan sedikit ulasannya. Dan berikut ini beberapa jaringan teroris yang teridentifikasi di Indonesia. Ada Jemaah Ansharut Tauhid atau JAT, dibentuk oleh mantan pemimpin Jemaah Islamiyah Abu Bakar Bashir pada tahun 2008. 4 tahun kemudian Jemaah Ansharut Tauhid ini masuk dalam daftar organisasi teroris asing oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, jaringan ini diduga kuat mendukung kelompok ISIS. Kemudian jaringan berikutnya yang juga diduga mendukung ISIS adalah Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Kelompok ini dipimpin oleh Abu Wardah alias Santoso, mantan kepala JAT Cabang Poso. Pada bulan November tahun 2016 ini MIT merilis video yang menyebutkan kelompoknya sebagai prajurit negara Islam dan mengancam pemerintah serta kepolisian Jakarta. Berikutnya, Mujahidin Indonesia Barat. Kelompok yang dibentuk pada akhir tahun 2012 ini dipimpin oleh Abu Roban yang tewas pada bulan Mei tahun 2013. Nah, kelompok ini bertujuan membuat kekacauan dan menimbulkan ketakutan. Pergerakan Abu Roban juga terkait dengan kelompok Santoso di Poso. Jemaah Islamiyah. Sebenarnya kelompok ini dilaporkan dibentuk di Malaysia pada akhir tahun 80-an oleh sekelompok ekstremis Indonesia yang mengasingkan diri. Jaringan kelompok ini tersebar di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuannya adalah mendirikan negara Islam di Indonesia dan wilayah lain di Asia Tenggara. Dan beberapa aksi teror yang dilakukan oleh anggota JI ini adalah bom Bali pada tahun 2002, serta bom Hotel JW Marriott di Jakarta pada tahun 2003. Dan kelompok berikutnya adalah Jemaah Ansar Daulah Khilafah Nusantara. Kelompok ini merupakan sel baru dari jaringan teroris Bahrun Naim. Kelompok ini juga bagian dari Jemaah Islamiyah dan berafiliasi dengan ISIS. Ya, bagaimana perkembangan terorisme di Indonesia dan sampai sejauh mana pergerakan jaringan terorisme di Indonesia ini. Setelah yang berikut kita lanjutkan pembahasan khusus mengenai terorisme di Indonesia bersama seorang narasumber yang akan kami hadirkan di studio. Tetaplah bersama Insight. Ya, kita kembali dalam Insight. ISIS atau Islamic State of Iraq and Syria telah menjadi ancaman nyata di Indonesia. Sejumlah aksi teror yang terjadi di tanah air dalam beberapa tahun ini diklaim terkait dengan gerakan ISIS. Nah, sebenarnya sejauh mana ISIS telah masuk ke Indonesia? Dan kali ini saya telah ditemani oleh Solahuddin, peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial dari Universitas Indonesia. Halo Bung Solah, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, senang sekali berjumpa dengan Anda. Nah, ini Solahuddin ini agak unik karena sudah menulis buku ini yang syarat dengan referensi NII sampai JI, Salafi, Jihadisme di Indonesia. Ini pada tahun 2011 ya, dan tentu saja sejak tahun 2011 sampai sekarang juga masih ada aksi teror itu di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke aksi terorisme itu sendiri, Solah, karena sudah melakukan banyak riset dan dari mana ini sumber-sumbernya biasanya dan resource yang Anda miliki itu didapati selama ini? Selama ini ke dalam penelitian saya selalu mengandalkan ada dua sumber informasi. Yang pertama adalah saya sangat mengandalkan kepada informasi-informasi dari pengadilan, terutama seperti berita acara pemeriksaan. Untuk menulis buku itu saya misalkan mengumpulkan semua data BAP dari tahun 78, 79 sampai tahun 2002. Jadi karena informasi-informasi dari pengadilan itu begitu kaya, banyak informasi-informasi yang tidak tersedia di publik. Tetapi selain itu juga saya coba verifikasi semua informasi-informasi pengadilan tersebut dari para pelaku kejadian tersebut. Jadi saya coba wawancara para pelaku komando jihad di tahun 70-an
sampai tahun 2002 saya wawancara juga para pelaku bom Bali. Iya. Jadi dari 2 sumber informasi itulah kemudian saya bisa melakukan penelitian yang saya pikir jauh lebih solid. Dan satu lagi yang terakhir, sumber informasi itu biasanya saya juga banyak belajar dari pemahaman-pemahaman mereka yang banyak diterbitkan dalam buku-buku milik mereka. Saya sendiri mungkin sekarang sudah mengkoleksi lebih dari 1000 buku-buku yang berkaitan dengan paham ini. Dan akan menulis volume kedua tentunya. Saya ada rencana begitu. Ya, ini kalau kita lihat, ini kan syarat dengan sejarahnya juga, Ya. apalagi Darul Islam di sini atau NII dan juga asal usul jemaah Islamiyah itu sendiri. Kita awali tahun 2016 dengan bom Tamrin, Ya. ya. Kita akhiri dengan upaya untuk melakukan bom bunuh diri, bom Panci itu yang kali ini dilakukan oleh pelakunya seorang perempuan. Ya. Nah, khusus untuk sejak tahun 2014-2016 ini, di mana kita melihat cukup banyak beberapa aksi teror, itu apa yang kita bisa pelajari? Kalau kita lihat dari, misalkan gini, kalau kita lihat dari sisi pelakunya, dari 2014 sampai 2016, hampir semua pelaku aksi teror ataupun plot teror yang berhasil digagalkan polisi adalah orang-orang yang sering mengaku dirinya sebagai Ansarud Daulah. Ansarud Daulah itu nama generik untuk para pengikut ISIS. Jadi mayoritas aksi-aksi teror itu dilakukan oleh orang-orang yang menjadi pendukung ISIS di Indonesia. Di Indonesia ya? Iya. Yang menariknya, pertanyaannya adalah kenapa mereka melakukan aksi teror di Indonesia? Itu yang jadi pertanyaan menurut saya cukup penting. Kalau kita lihat data 2014 sampai 2016, itu sangat menarik. 2014 jumlah aksi teror atau plot teror jumlahnya hanya 6. Tetapi pada tahun 2015, tiba-tiba aksi teror dan plot teror meningkat menjadi 22 kasus. Di 2016 itu sekitar 19 kasus. Pertanyaannya kenapa pada tahun 2014 aksi teror di Indonesia menurun dan tiba-tiba tahun 2015-2016 justru meningkat. Jawabannya adalah, pertama, pada tahun 2014 sudah muncul pikiran di kalangan kaum ekstremis di Indonesia bahwa jihad di Indonesia, jihad di Syria jauh lebih utama daripada jihad di Indonesia. Yang terjadi adalah kemudian berangkatlah banyak sekali kaum ekstremis yang berangkat ke Syria. Mereka hijrah ya ke Syria. Hijrah ke Syria. Tetapi di tahun 2015 terjadi perubahan politik, terutama di Turki. Setelah ISIS melakukan penyerangan di perbatasan Turki, yang terjadi kemudian pemerintah Turki awalnya yang melonggarkan perbatasannya, kemudian memperketat perbatasannya. Yang terjadi kemudian apa? Yang terjadi kemudian orang-orang yang mau berangkat ke Syria menjadi sulit. Banyak sekali deportis-deportis dari Indonesia. Orang-orang Indonesia yang mau berangkat ke Syria ditangkap di perbatasan. Dari tahun 2015 sampai 2016 ini sudah lebih dari 250 orang yang ditangkap di perbatasan Turki dan dikembalikan. Setelah itu muncullah kemudian seruan dari salah satu tokoh ISIS di Indonesia namanya Aman Abdurrahman, yang kemudian juga disusul seruan dari seorang mantan almarhum juru bicara ISIS, Abu Muhammad Al-Adnani, yang mengatakan kalau seandainya pintu hijrah ditutup, bukalah pintu jihad di negeri sendiri. Dan seruan itu ditujukan kepada orang-orang yang sudah berbaiat kepada ISIS. Itulah yang kemudian membuat para pendukung ISIS mengalihkan aksinya di Indonesia. Karena pintu jihad ke Syria sudah tertutup. Iya, dan metodenya juga kalau kita lihat lebih variatif ya, dan ini bukan unik terhadap Indonesia, tapi kita lihat misalnya yang di Paris ya, dan juga terakhir di Berlin. Dan juga di Belgia, di mana serangan-serangan ini ke soft target ya. Betul. Istilahnya sebutannya. Tapi ini kita kan lihat ada beberapa kan kelompok ya sekarang kita sebut ada JAT, ada MIT yang di Poso misalnya. Apa yang membedakan antara AD ini, Ansarul Daulah ini dengan misalnya kelompok-kelompok yang lain, dan kaitannya juga dengan Bahrun Naim yang kita sebut sebagai yang istilahnya yang di Syria yang mengendalikan lah rencana-rencana terorisme di Indonesia ini. Di Indonesia sendiri kan sebenarnya banyak kelompok-kelompok ekstremis
yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada ISIS. Kemudian belakangan sejak tahun 2015, beberapa kelompok-kelompok tersebut membubarkan diri. Mereka punya cita-cita untuk menyatukan seluruh kelompok yang mendukung ISIS di bawah satu payung organisasi. Mereka kemudian membentuk yang namanya Jamaah Ansarul Khilafah Islamiyah. Ya. Organisasi seperti JAT, Jamaah Ansarut Tauhid, pimpinan Abu Bakar Ba'asyir membubarkan diri, melebur ke dalam Jamaah Ansarul Khilafah. Kelompok Tauhid wal Jihad, pimpinan Aman Abdurrahman membubarkan diri, kemudian bergabung dengan Jamaah Ansarul Khilafah. Tetapi problemnya ternyata di Indonesia, menyatukan sebuah organisasi bukan soal yang mudah. Ada beberapa pendukung ISIS juga yang kemudian menolak untuk bergabung dalam organisasi baru itu. Makanya kalau kita hitung sebenarnya di Indonesia lebih dari 5-6 organisasi yang mendukung ISIS, tetapi mereka semua tidak melebur ke dalam satu organisasi payung. Itu juga menjadi soal. Ya, tapi biasanya apa? Kenapa begitu sulit untuk meleburkan? Padahal kan mungkin dari segi cita-cita atau inilah garis pemikirannya itu mirip ya atau sama. Ada soal misalkan tentang konflik primadona. Tentang kenapa bukan saya menjadi pimpinan. Ya, kenapa Aman Abdurrahman yang punya, yang kalau dibilang jihad kredensialnya masih rendah, baru terlibat dalam gerakan-gerakan jihad hanya di awal tahun 2000-an, diangkat menjadi pimpinan yang paling berpengaruh. Padahal ada misalkan orang-orang yang sudah terlibat dalam gerakan-gerakan ini sejak tahun 70-an, kok tidak diangkat menjadi pimpinan. Sehingga kemudian dia membentuk satu kelompok baru. Jadi ada semacam kompetisi antara mereka. Ada juga, kompetisi. Ya? Nah di sisi lain, kompetisi-kompetisi inilah itu membuat Indonesia semakin rentan. Kenapa saya bilang semakin rentan? Karena kompetisi ini menyebabkan di antara masing-masing kelompok ini berlomba-lomba untuk mendapatkan rekognisi pengakuan dari ISIS pusat. Caranya bagaimana? Caranya dengan melakukan amaliyat di Indonesia. Nah, oleh sebab itu sekarang kita lihat ya juga amaliyat yang dilakukan oleh perempuan. Nah, ini kita sudah lihat juga di beberapa bagian negara perempuan juga dilibatkan bahkan dalam usia yang sangat muda. Ini di Indonesia ini merupakan bagian dari skenarionya bahwa perempuan semakin dilibatkan. Persis, dan ini menurut saya sebuah perkembangan terbaru. Dulu pandangan bahwa jihad perempuan itu reproduksi. Dia melahirkan anak-anak yang kelak akan menjadi mujahid. Tetapi belakangan sejak 2015, sejak ISIS dalam majalah Dabik menyerukan perempuan-perempuan juga bisa melakukan amaliyat, mulailah banyak orang yang mulai berpikir perempuan-perempuan itu untuk melakukan amaliyat yang serupa. Bukan satu orang loh, satu orang Dian yang gagal, tetapi satu orang yang juga merencanakan untuk melakukan aksi serupa di Bali berhasil ditangkap sebelum dia melakukan aksinya. Jadi memang ini sebuah perkembangan baru kalau kita bilang dalam sejarah teror di Indonesia, perempuan menjadi salah satu pelaku bom bunuh diri. Iya, kita istirahat sebentar. Salahuddin, menarik sekali perbincangan kita ini dan pembahasan mengenai ancaman ISIS di Indonesia ini kita akan lanjutkan sesaat lagi. Kita lanjutkan pembahasan mengenai terorisme di Indonesia. Saya ditemani oleh Salahuddin, peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia dan juga penulis buku NII sampai JI Salafi Jihadisme di Indonesia. Ini sangat mencerahkan, pasti dipakai bukan saja oleh para orang yang tertarik ya mengenai terorisme di Indonesia, sejarawan, ilmuwan dan lain sebagainya. Polisi juga pasti menggunakannya sebagai referensi. Ini membuat buku ini menarik, apalagi dibandingkan dengan misalnya aksi teror yang terjadi di Indonesia baru-baru ini. Kalau kita lihat kan bom Bali 2002 dan juga Marriott dan bom Bali yang tahun 2005 itu di situ kan pakarnya kan banyak yang perakit bomnya. Di situ ada Nurdin Top, ada Dr. Azhari dan juga orang-orang yang dulu berlatih di Afghanistan misalnya. Tapi kalau kita lihat ada semacam penurunan dari skill ya, kemampuan para
teroris yang Ya. ada di Indonesia. Mungkin Salahuddin bisa apa perbedaannya Betul. dengan generasi sekarang lah Betul. istilahnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya walaupun jumlah aksi teror dan kemudian plot teror banyak di Indonesia 3 tahun belakangan ini, yang kita juga bersyukur adalah kapasitas dari pelaku teror juga sangat rendah. Kalau dulu misalkan kita ingat bom Bali itu Mereka menggunakan C4. ya, bomnya aja hampir 1 ton bahan peledaknya. Dan Kemudian jumlah yang tewas menewaskan juga 202 orang. Tetapi kalau kita lihat belakangan ini lebih banyak menggunakan bom-bom yang sangat sederhana yang biasa mereka sebut dengan istilah bom pipa. Dari jumlah korban pun kalau kita lihat khusus untuk serangan bom, hampir semua korban dari serangan bom itu adalah pelaku bom bunuh diri sendiri. Jadi target serangannya malah tidak sampai meninggal. Jadi lebih dalam amatir perencanaan juga sangat amatiran. Saya kira bom Solo itu menjadi satu contoh kasus bagaimana sebuah perencanaan aksi teror dilakukan dengan sangat buruk. Contoh paling gampang adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah teror di Indonesia, pelaku bom bunuh diri itu membawa KTP. Untung dia tidak membawa kartu keluarga atau buku nikah. Atau kemudian aksi penusukan yang dilakukan oleh Sultan di Tangerang bulan September lalu. Pelakunya bisa membawa NPWP, coba. Artinya dulu itu tidak pernah dilakukan, sehingga polisi selalu mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi si pelaku, sehingga jaringan dengan sangat cepat menghilang. Sekarang ini begitu aksi teror terjadi, hanya dalam hitungan detik polisi segera mengetahui siapa bahkan pelakunya. sebelum aksi teror dilakukan, polisi sudah berhasil untuk menciduk mereka. Jadi apa sebenarnya yang membuat sangat berbeda sekali kapasitas? Kapasitasnya begini, bahwa sebenarnya alumni-alumni Afghanistan itu masih ada di Indonesia. Alumni-alumni Moro yang juga punya kapasitas militer yang hebat masih ada sekarang ini. Yang jadi persoalan, mayoritas dari alumni-alumni Moro ataupun alumni-alumni Afghanistan sekarang ini justru menjadi pihak yang menentang ISIS. Kita tahu bahwa konflik di Syria sendiri terpecah. Ada misalkan kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, kayak Jabhat Fatsam atau Jabhat Nusra, itu justru berperang melawan ISIS. Kasus yang terjadi di Syria itu juga terbawa ke Indonesia. Di Indonesia, kelompok-kelompok ekstremis atau kelompok jihadi terbelah menjadi 2. Ada yang mendukung ISIS dan ada yang anti-ISIS di Indonesia ini. Bahkan kalau kita ingat bahwa ketika Abu Bakar Ba'asyir itu mendeklarasikan diri berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi dan mengeluarkan fatwa kepada seluruh anggota JAT untuk berbaiat kepada ISIS, ternyata mayoritas pengurus JAT sendiri termasuk anak kandungnya menolak. Itu yang menjadi buntut perpecahan. JAT akhirnya pecah menjadi 2. Jamaah Ansarut Tauhid yang berpihak kepada ISIS, muncul kemudian Jamaah Ansarut Syariah yang berpihak kepada yang anti-ISIS. Dan ini berpengaruh kepada kesiapan mereka, preparasi dan lain sebagainya. Kalau begitu, bagaimana mengenai pendanaan? Apa yang berbeda pada saat ini? Dari mana mendapatkan pendanaan itu? Nah, ini yang menarik, bahwa kalau kita lihat di tahun 2002, sumber-sumber pendanaan itu memang mengandalkan sumber pendanaan dari luar negeri. Di persidangan misalkan Ali Gufron secara terang-terangan mengatakan sumber dana mereka dari Al-Qaeda, Osama bin Laden. Jumlahnya juga besar. Jumlahnya cukup besar. Nah sekarang kalau kita lihat sumber pendanaan sebenarnya lebih variatif. Sejak 2010 sampai 2015 banyak mereka mengandalkan sumber-sumber dana lokal. Pertama mereka dari orang-orang yang mereka sebut kaum muhsinin, orang-orang kaya yang simpati dengan mereka. Yang kedua mereka banyak melakukan aksi-aksi perampokan. Dari aksi-aksi perampokan itu mereka mendapatkan dana yang digunakan untuk operasi jihad. Tetapi sejak 2015 sampai 2016 ada fenomena yang cukup menarik adalah kemudian masuknya kembali dana-dana dari luar ke Indonesia. Termasuk kalau kita bicara bom Tamrin, teridentifikasi misalkan ada dana sekitar 200 juta rupiah dari Syria masuk ke Indonesia untuk membiayai operasi teror di Indonesia. Artinya apa? Bahwa apa yang dulu terjadi dan sempat berhenti, dana-dana dari luar yang sempat berhenti, sekarang kembali masuk ke Indonesia. Ya, tapi dengan adanya akhir-akhir ini misalnya serangan dari pihak Rusia dan Turki ke Syria dan juga ke Aleppo, dan di mana ada beberapa kota yang merupakan basis
ISIS juga sudah mulai mereka terancam lah istilahnya. Apa nanti yang akan terjadi pada khususnya orang-orang Indonesia yang berada yang ikutlah bertarung di Syria. Ini implikasinya bagaimana ke depannya? Karena mereka sudah ya mungkin kembali lagi ya ke Indonesia. Saya dengan kira pengalaman perang di sana. Ada beberapa skenario yang mungkin terjadi seandainya misalkan basis-basis ISIS di Syria dan Irak sudah dihancurkan. Salah satunya bisa saja mereka kemudian pindah ke wilayah-wilayah perang lainnya, contohnya misalkan ke Yaman. Itu salah satu pilihan yang mungkin terjadi. Pilihan yang lain adalah kembali ke Indonesia. Tetapi yang jadi soal juga tidak terlalu mudah untuk kembali ke Indonesia. Karena setahu saya terutama Densus 88 sudah punya data yang cukup akurat tentang siapa orang-orang yang ada di sana. Nah yang menarik menurut saya adalah pilihan yang ketiga yang kemungkinan besar itu justru yang terjadi. Pilihan ketiga adalah mereka bukan datang kembali ke Indonesia tapi justru datang ke Filipina. Kenapa Filipina? Karena Filipina sekarang ini dianggap adalah wilayah di Asia Tenggara yang paling kuat pendukung ISIS-nya. Hampir 5 kelompok pendukung ISIS yang ada di Filipina sudah bersatu dalam satu organisasi payung dan mereka punya kepemimpinan tunggal yang dipimpin oleh Isnilon Hapilon, tokoh Abu Sayyaf dari Basilan. Kemudian juga kenapa Filipina menjadi tempat yang akan disukai oleh para returnee dari Syria dan Irak? Karena di sana juga kelompok-kelompok ISIS sudah menguasai wilayah-wilayah. Contohnya misalkan di Basilan, mereka punya yang disebut dengan istilah Qoidah Aminah, daerah basis. Di mana di daerah basis tersebut mereka mendapatkan dukungan logistik dari masyarakat. Kemudian sehingga mudah sekali ketika mereka melakukan operasi militer di sana. Selain itu juga Filipina sangat disukai menurut saya oleh para returnee ke depan. Karena begitu mudahnya akses terhadap peralatan militer. Hal-hal tersebut sulit ditemui di Indonesia. Iya, apalagi karena di daerah Mindanao atau di Moro itu kan sudah bertahun-tahun ya mereka ya konflik dan mereka sudah mendapatkan istilahnya pengalaman di medan perang cukup lama ya. Nah ini kalau kita lihat ini kan semua kan semacam jaringan transnasional lah. Inilah yang namanya kekhilafah itu negara Islam ya, ISIS itu sendiri. Ini bagaimana Indonesia dilihat di mata pusatnya di Raqqa atau di Syria. Apalagi kalau kita tadi Solah mengatakan ada kompetisi antara para pemimpin di sini. Apa sebenarnya yang mereka inginkan dan apakah bisa tercipta di daerah Asia Tenggara ini bagian dari khilafah Kalau itu? kita lihat rilisan-rilisan atau tulisan-tulisan ataupun statement-statement dari tokoh-tokoh ISIS tentang Asia Tenggara, mereka sebenarnya punya harapan besar bahwa di Asia Tenggara itu mereka akan mampu membuat sebuah wilayah, provinsi. Provinsi yang merupakan bagian dari ISIS. Tetapi untuk di Indonesia sendiri, proses untuk pembentukan provinsi atau wilayah itu menjadi sulit. Kenapa jadi sulit? Karena tadi, ISIS menetapkan beberapa persyaratan sebuah wilayah untuk dijadikan sebuah wilayah ISIS. Salah satunya adalah seluruh organisasi tersebut harus bersatu dalam satu organisasi payung dan di bawah satu kepemimpinan. Di Indonesia itu tidak terjadi. Nah itu yang paling mungkin terjadi justru di Filipina. Di Filipina ini, ya, di bawah Abu Sayyaf ini. Abu Sayyaf itu. Yang itu yang menyebabkan menurut saya ke depan justru yang paling berbahaya itu wilayah yang ada di Asia Tenggara adalah Filipina. Ya, tetapi kita juga harus melihat bahwa tidak lagi melihat kasus teror sebagai kasus lokal saja. Tapi ini semua merupakan bagian dari jaringan internasional. Ya, dan jadi tidak lepas dengan apa yang terjadi di dunia luar. Kita Indonesia merupakan bagian yang lumayan cukup penting ya dalam pemetaan ini. Kita istirahat Salahuddin, tapi setelah informasi berikut ini kita lanjutkan pembahasan mengenai terorisme di Indonesia. Tetaplah bersama Insight. Masih bersama Insight, kita lanjutkan pembahasan mengenai dinamika gerakan terorisme di Indonesia. Saya ditemani oleh Salahuddin, peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial dari Universitas Indonesia. Solah, kalau
kita lihat ini kan tadi disebutkan merupakan sebuah jaringan yang sifatnya transnasional. Kita lihat tahun 2016 ini juga dengan semakin diserangnya lah Syria dan jatuhnya Aleppo, kita melihat pengungsi begitu banyak keluar dari Syria lewat Turki dan juga mereka masuk ke Eropa, dan di Eropa juga kita lihat aksi-aksi teror yang terinspirasi oleh ISIS ya, termasuk di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dulu dengan aksi teror Jemaah Islamiyah yang dulu ya, kita sebutkan khususnya pemicu bom Bali dan bom Marriott dan Ritz-Carlton segala macam. Itu dari segi motif, ya. Perubahan atau perbedaan yang mendasar itu apa sebenarnya yang diinginkan? Ya? Kalau kita lihat di motif, sebenarnya yang dilakukan oleh kelompok JI di awal tahun 2000-an sampai 2009, sebenarnya kan lebih respon terhadap fatwa dari Osama bin Laden tahun 98. Waktu itu Osama bin Laden mengeluarkan fatwa yang mengatakan bunuhlah warga sipil maupun militer Amerika dan sekutunya dimanapun dan kapanpun. Ini adalah sebagai sebuah aksi pembalasan terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap yang mereka katakan umat Islam. Oleh sebab itu kita lihat ada 9/11 ya, persis, World Trade Center di bom dan lain sebagainya. Ya, itu motif terbesarnya. Bukan hanya waktu itu Al-Qaeda menyerukan, hanya menyediakan fatwa, tetapi juga logistiknya juga mereka bantu. Nah, sekarang ini kalau kita lihat para pendukung ISIS di Indonesia, sebenarnya cita-cita utamanya adalah menggulingkan pemerintahan Indonesia ini yang dianggap sebagai pemerintahan togut atau pemerintahan murtad. Buat para pendukung ISIS, kalau kita lihat ajarannya, Islam itu intinya ada dua. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah kufur bitogut. Kufur bitogut itu adalah ekspresinya melawan pemerintahan togut. Jadi sebenarnya kalau saya lihat yang dilakukan oleh kelompok ISIS sebenarnya lebih diarahkan kepada pemerintah lokal. Makanya kalau kita lihat serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok ISIS, kalau lihat dari target-target serangannya sejak 2014 sampai 2016, lebih banyak target-target serangannya itu diarahkan kepada apa yang mereka sebut dengan near enemy, musuh yang dekat. Siapa musuh yang dekat itu? Musuh yang dekat itu adalah aparat pemerintah Indonesia. Lebih khususnya mereka selalu menyebutkan dengan istilah Ansarut Togut atau tentaranya Togut. Lebih khusus lagi mereka mentargetkan para polisi. Nah, itu yang berbeda. Kalau dulu kita lihat dari kelompok Jamaah Islamiyah, ketika kita bicara tentang target serangan dari kelompok Jamaah Islamiyah lebih diarahkan kepada apa yang mereka sebut dengan istilah far enemy atau musuh yang jauh. Oleh sebab itu misalnya Amerika di bom Bali persis. itu adalah turis-turis asing. Walaupun pada kenyataannya banyak juga justru mayoritas adalah orang Indonesia yang tewas. Nah, kalau kita bicara mengenai kekuatan, ya tadi disebutkan ada 5 kelompok yang berbayat kepada ISIS, itu kita bicara berapa orang sih persisnya? Paling gampang sebenarnya kalau kita mau menghitung jumlah dari anggota ISIS misalkan yang di Indonesia atau yang dari warga negara Indonesia, paling gampang hitungnya begini. Lebih dari 340-an orang yang sudah ditangkap terlibat kasus teror sepanjang 2014-2016. Hampir semuanya adalah mayoritas pendukung ISIS. Jumlahnya 300-an sekian. Ditambah dengan para deportis. Jumlah deportis sampai sekarang lebih dari 250 orang. Kemudian kita bicara tentang orang-orang Indonesia yang ada di Syria. Menurut kepolisian jumlahnya lebih dari 530-an. Dengan beberapa orang-orang yang belum ditangkap, saya duga jumlah para pendukung ISIS ini lebih dari 1.000 orang. Tapi mereka yang langsung terlibat ya? Atau ini tidak termasuk? Paling tidak orang-orang yang sudah berbaiat. Kalau yang sudah terlibat aja kita bisa hitung, itu sudah lebih di angka hampir 800 orang. Karena kita tahu bahwa yang deporti 250-an lebih. Kemudian yang terlibat kasus teror 340-an. Yang ada di sana 500-an. Hampir 1.000 orang.
Ya. Itu yang sudah terlibat. Belum kita bicara tentang supporter dan ya, simpatisan. dan simpatisan. Ini kalau angkanya kira-kira Saya berapa? kira Bisa di dihitung? atas 1.000, mungkin di antara 1.000 sampai 2.000 orang. Nah, yang ini kan pola perekrutan ya. Ya. Ini beda lah kalau sekarang udah zaman media sosial, internet, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Dan kita lihat juga ini berlaku di negara-negara asing di mana mungkin mereka sendiri tidak pernah keluar lah dari negara itu, tapi mereka dengan googling, dengan menonton video dan lain sebagainya, apalagi ISIS mereka sangat canggih ya dalam melakukan inilah menginspirasi anak-anak muda ini misalnya untuk ikut. Ini masih seperti itu pola rekrut yang paling efektif. Pola rekrutmen memang gini, kalau kita lihat bahwa media sosial penting, terutama kalau menurut saya, yang saya lihat itu adalah mempercepat proses radikalisasi. Dulu kalau kita lihat proses radikalisasi di zamannya Jamaah Islamiyah atau di zamannya Darul Islam, itu biasanya terjadi adalah di acara-acara taklim-taklim khusus. Taklim-taklim khusus itu kan hanya terjadi seminggu sekali, ya kan? Kemudian materinya juga berlangsung secara bertahap. Sehingga proses radikalisasi itu berlangsung lama sekali. Bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tetapi dengan adanya sosial media, semuanya menjadi lebih cepat. Misalkan kita bicara, proses radikalisasi kenapa saya bilang bisa berlangsung lebih cepat. Kita bicara tentang data, berapa jumlah channel Telegram yang berafiliasi dengan ISIS. Itu lebih dari 60 channel Telegram yang berafiliasi dengan ISIS. Setiap hari channel Telegram itu mengeluarkan berita-berita dan kemudian informasi-informasi yang isinya adalah informasi-informasi yang sangat radikal. Dan ini bisa diakses di mana dan saja, termasuk bisa oleh Dian Yulia itu. Persis, diakses di mana saja dan kapanpun. Dan hampir 24 jam bisa diakses. Kalau kita bilang dari satu channel saja, rata-rata saya hitung, itu antara 80 sampai 150 berita, informasi per hari. Dan ini kalau terus 60 menerus. berapa? Ini terus-menerus tiap hari, hampir 24 jam, sehingga proses radikalisasi menjadi berlangsung cepat. Tapi yang terlibat itu tadi ada sekitar 800. Mereka direkrut dengan pola online ini atau dengan cara-cara tadi yang seperti langsung lewat taklim dan offline lah istilahnya. Bahwa media sosial itu penting dalam proses radikalisasi yang dilakukan oleh kelompok ISIS, iya. Tetapi yang terpenting dan terutama sebenarnya justru offline rekrutmen. Karena buat mereka online ini ada soal, terutama kan kita tahu kalau di dunia online bisa seorang anonim, laki-laki bisa jadi perempuan-perempuan, bisa jadi laki-laki. Ini robot betul, atau itu yang terjadi. Mungkin karena banyak sekali kasus-kasus kan penipuan, kasus-kasus penipuan. Contoh yang kasus penipuan yang cukup menghebohkan di channel Telegram belakangan ini, channel Telegram kelompok ISIS, ada seorang perempuan yang berniat hijrah ke Syria. Dia sudah mengumpulkan uang lebih dari 40 juta rupiah. Dia kemudian mencari suami untuk jadi mahram dia yang bisa sama-sama berangkat ke Syria. Akhirnya dia diperkenalkan secara online dengan seorang laki-laki yang mengaku pendukung ISIS dan berniat pergi ke Syria. Kemudian apa yang terjadi? Setelah uangnya diserahkan, bulan madunya selesai, laki-laki itu menghilang. Sehingga di kalangan kelompok-kelompok ISIS, offline rekrutmen masih jauh Tapi lebih offline penting. itu di mana dan caranya seperti Biasanya apa mereka untuk dilakukan adalah dalam bentuk tausiah, taklim khusus yang dilakukan dan secara terbuka sebenarnya dilakukan di banyak masjid-masjid. Jadi mereka mengadakan satu kajian-kajian terbuka. Dan ini masjid-masjid tertentu, dan ini sudah diketahui oleh saya kira aparat, pihak kepolisian dipantau. sudah tahu. Cuman kan problemnya tidak ada instrumen hukum yang cukup memadai untuk menjerat mereka dengan pasal-pasal misalkan kita sebut undang-undang terorisme. Preemptif lah, seperti di Amerika Serikat kan kalau nge-tweet saja itu sudah menjadi alasan. Untuk, baca majalah Dabik aja sudah bisa ditangkap. Di Indonesia tidak. Di Indonesia tidak. Karena kita punya problem dengan undang-undang instrumen terorisme hukum kita yang relatif sebenarnya masih sangat lemah. Kenapa undang-undang terorisme di Indonesia sangat lemah? Sebenarnya undang-undang terorisme ini dibikin menurut saya sangat tergesa-gesa. Dulu waktu itu terjadi yang namanya bom Bali 2, Indonesia tidak punya yang namanya undang-undang terorisme.
Kemudian apa yang terjadi? Dengan sangat tergesa-gesa, pada tanggal 18 Oktober 2002, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpu nomor 1 nomor 2, yang itulah kemudian diadopsi menjadi Undang-Undang Terorisme. Jadi dalam waktu 6 hari, pemerintah Indonesia waktu itu membuat sebuah undang-undang terorisme. Tentu saja undang-undang terorisme yang dibikin dengan sangat tergesa-gesa akan banyak sisi kelemahannya. Belum sempurna lah. Belum Oke, sempurna. kita istirahat sebentar lagi, tapi kita masih akan lanjutkan pembahasan kita mengenai terorisme di Indonesia. Tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan pembahasan mengenai terorisme di Indonesia. Saya ditemani oleh Salahuddin, peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia. Tadi kita mengakhiri segmen sebelumnya dengan undang-undang terorisme di Indonesia yang memang dibuat dengan tergesa-gesa, tapi kalau tidak salah kan mau direvisi ya. Kalau kita lihat misalnya di Amerika Serikat, kalau kita nge-tweet apapun misalnya itu bisa dijadikan barang bukti bahwa ada niat. Betul. Ya, sehingga orang itu bisa ditahan, diperiksa dan lain sebagainya. Nah, idealnya undang-undangnya seperti apa? Karena salah satu yang menjadi problem, apalagi kita negara demokrasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, privasi dan lain sebagainya. Jangan misalnya kita memiliki seperti yang di Malaysia, jadi setiap gerakan, gerak-gerik atau ada surveillance, itu kan yang sering menjadi ini ya, balance atau keseimbangan antara keperluan untuk bisa memonitor, tapi juga untuk menjaga privasi. Bagaimana undang-undang ini? Kalau menurut saya yang sekarang ini dalam soal pendekatannya sudah sangat ideal. Kan undang-undang terorisme di Indonesia itu melakukan pendekatan law enforcement approach dengan melalui penegakan hukum. Dengan melalui penegakan hukum, segala sesuatunya harus bisa dibuktikan secara hukum. Seseorang tidak bisa ditangkap sembarangan tanpa bukti hukum yang memadai. Walaupun misalnya dia berceramah dengan menggunakan apalah gitu untuk menginspirasi orang melakukan sesuatu, itu tidak boleh di... Tidak, satu sisi tadi saya bilang bahwa pendekatannya tetap harus kita pertahankan law enforcement approach. Tetapi juga kita juga harus memasukkan atau memasukkan pasal-pasal yang berkaitan dengan soal pencegahan. Menurut saya agak aneh juga, misalkan dalam undang-undang terorisme kita, orang yang menyerukan aksi terorisme, misalkan tidak bisa dijerat oleh undang-undang terorisme karena tidak ada satu pasal pun yang bisa menjeratnya. Orang-orang yang berangkat ke Syria, misalkan melakukan aksi teror di Syria, ketika kembali tidak bisa dijerat oleh undang-undang terorisme karena tidak ada satu pasal pun. Saya kira pasal-pasal seperti itu harus diperbaiki. Kemudian juga pasal-pasal yang berkaitan dengan soal hak-hak korban. Kita tahu bahwa jumlah korban aksi terorisme ini begitu banyak. Tetapi di mana peran negara kepada mereka? Itu juga menurut saya harus diperbaiki. Dan mungkin pencabutan kewarganegaraan misalnya bagi mereka yang ikut misalnya ke Syria dan lain sebagainya, itu bisa merupakan menurut bagian saya yang sih, harus... saya pribadi memungkinkan dan itu bisa saja dilakukan salah satunya dan itu dimasukkan ke dalam undang-undang terorisme berkaitan dengan soal pencabutan hak warga negara mereka. Nah, menurut Anda sendiri bagaimana ya profil mereka khususnya di Indonesia? Kalau kita lihat misalnya di luar negeri itu banyak anak-anak muda termasuk ya perempuan yang mereka diradicalize lah lewat online dan lain sebagainya, terinspirasi. Apalagi misalnya kalau di Perancis itu banyak anak generasi kedua dari orang tua yang berasal dari Timur Tengah ataupun Afrika Utara misalnya, mereka ada di situ mungkin kegalauan, mungkin ketidakpuasan ekonomi, merasa didiskriminasi dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia sendiri, apakah ada perubahan dalam profil siapa-siapa yang ikut atau akhirnya bersimpati dan mendukung ya? Kalau dilihat sebenarnya latar belakang orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana terorisme misalkan, itu latar belakangnya itu menarik beragam. Beragam dalam pengertian ada orang yang punya tingkat pendidikan sangat rendah, misalkan seperti pelaku bom Bali, Iqbal alias Arnasan, SD aja tidak tamat. Tetapi kita juga menemukan orang yang punya tingkat pendidikan sangat tinggi. Kalau kita ngomong misalkan yang namanya Dr. Azhari, dia lulusan dari luar negeri, ya kan? Kemudian juga dilihat dari sosial ekonominya.
Ada orang-orang memang yang pendapatannya sangat rendah, miskin, tetapi di sisi lain ada juga orang-orang kaya yang juga terlibat dalam kasus teror. Kasus teror di Aceh, misalkan tahun 2010, pelatihan militer di Aceh, itu 100% dana yang dibutuhkan itu didapatkan dari dalam negeri. Itu disumbang dari orang-orang kaya yang simpati kepada mereka. Jadi kalau kita lihat latar belakang mereka, baik secara ekonomi maupun sosial, itu sangat variatif. Itu yang membuat kita cukup sulit sebenarnya untuk menentukan faktor-faktor apa yang membuat mereka menjadi pendorong mereka terlibat dalam kelompok-kelompok radikal. Dan ini menurut saya satu tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mulai untuk mengidentifikasi apa yang menjadi root causes, akar masalah terorisme di Indonesia. Karena kalau seandainya pemerintah Indonesia bisa mengidentifikasi dengan baik apa yang menjadi akar masalahnya, kita akan tahu apa yang menjadi obatnya. Sampai saat ini Anda sebagai peneliti, akar masalah utamanya itu sebenarnya di Indonesia itu apa? Apakah mungkin di sini juga lebih ada unsur ekonominya? Mungkin Anda sendiri melihatnya Kalau bagaimana? sebenarnya kalau kita mau bicara secara lebih umum, itu sebenarnya kalau kita ngomong ingredient terorisme di Indonesia itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah disaffected person, orang-orang yang kecewa. Yang kedua adalah enabling group. Ada kelompok-kelompok yang memobilisasi orang-orang yang kecewa ini. Dan yang ketiga, faktor yang cukup penting adalah legitimizing ideology. Jadi ideologi-ideologi kekerasan yang membenarkan aksi-aksi mereka. Nah, menariknya di Indonesia, antara satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda. Contohnya kalau kita bicara tentang Poso, kita bisa melihat bahwa misalkan orang-orang yang terlibat kasus Poso itu adalah rata-rata orang-orang korban-korban konflik. Ada yang keluarganya meninggal akibat konflik. Dan kemudian mereka merasa tidak mendapatkan rasa keadilan dari pemerintah. Yang kemudian itu kekecewaan mereka itu dimobilisasi oleh kelompok-kelompok ekstremis. Yang kemudian mereka juga meradikalisasi orang-orang yang kecewa itu dengan mengatakan bahwa melakukan aksi teror itu dibenarkan dalam agama. Dan pelakunya dijamin masuk surga. Nah, kasus yang terjadi di Poso ternyata berbeda dengan yang terjadi misalkan di luar Poso. Itu yang membuat sebenarnya di Indonesia ini cukup kompleks. Karena push dan pull faktor di satu wilayah itu berbeda dengan push and pull faktor di wilayah yang lain. Nah, ke depan ini bagaimana? Karena kita bicara ini dalam konteks global ya, ada dinamika politik global juga sekarang yang sedang berubah dan juga secara domestik di Indonesia sendiri konstelasi politik yang begitu dinamis ya. Taruhlah misalnya sekarang Donald Trump sudah terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat dan dia memiliki istilahnya pendekatan yang sangat konfrontatif dengan apa yang terjadi di Timur Tengah dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri kita punya pilkada dan juga kasus yang akhir-akhir ini yang sekarang ada misalnya kasus Gubernur Ahok misalnya. Nah, ini apa Bung Solah melihat ke depannya bagaimana ini akan menjadi berdampak lah terhadap pemetaan terorisme menurut saya ke depan situasi menjadi semakin kompleks. Kita tahu bahwa persoalan politik luar negeri akan selalu berdampak kepada Indonesia, terutama kepada kalangan ekstremis di Indonesia. Apa yang terjadi di Syria menjadi inspirasi dari orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak bisa menegasikan apa yang terjadi di luar. Politik luar negeri yang terjadi di luar sangat berdampak di Indonesia. Begitu juga dengan politik lokal. Politik lokal maupun politik luar negeri memang akan membuat situasi menjadi lebih rumit. Dan bisa jadi menjadi faktor pendorong dari orang-orang untuk lebih intensif melakukan aksi-aksi teror. Analisa terhadap faktor domestik dan kemudian politik lokal dan kemudian politik luar itu menjadi penting ketika kita menganalisa situasi terorisme di Indonesia. Nah, Bung Solah sendiri melihat bagaimana cara pemerintah kita menangani ya saat ini dan ke depannya penanganan apa yang diperlukan ke depan karena saya lihat ini dunia kan semakin tidak menentu juga, semakin rumit. Tidak menentu, betul. Kalau saya lihat sebenarnya dalam soal penanganan terorisme di Indonesia
pemerintah Indonesia itu kan melakukan dua pendekatan. Yang pertama hard approach strategy dengan cara penegakan hukum. Kalau kita bicara tentang soal penegakan hukum, saya kira kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama oleh polisi. Hampir semua kasus teror berhasil diungkap, hampir semua pelakunya berhasil ditangkap, dan semuanya diproses dalam sebuah pengadilan yang terbuka. Menurut saya itu keberhasilan. Pencegahan juga sangat banyak. Misalkan bom panci yang tadinya akan diledakkan dalam istana, sebelum mereka melakukan berhasil dicegah. Tapi proses radikalisasi yang jadi soal itu adalah soft strategi, yaitu pendekatan soft strategi seperti deradikalisasi dan kontraradikalisme. Itu yang menurut saya masih sangat lemah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sampai saat ini saya belum melihat lembaga seperti BNPT melakukan sebuah program deradikalisasi yang cukup efektif dan jangka panjang ya, cukup efektif, jangka panjang dan bisa diandalkan. Itu yang menurut saya yang jadi soal sekarang ini. Saya melihat misalkan program-program yang dilakukan oleh BNPT lebih banyak parade ceramah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu loh, hanya membicarakan tentang bahayanya terorisme dan sebagainya. Saya melihat bahwa strategi yang dilakukan oleh BNPT belum cukup efektif dalam menangani kasus terorisme di Indonesia. Soft strategi ini menjadi penting, kenapa? Karena diharapkan yang namanya soft strategi, deradikalisasi dan kontraradikalisme ini akan menyelesaikan akar masalah terorisme. Karena yang namanya hard approach strategi, pendekatan hukum itu kan hanya menyelesaikan tindak pidana terorisme, tidak menyelesaikan akar masalah terorisme itu sendiri. Ya, kita harapkan juga Bung Solah memberikan masukan-masukan ya bagi pemerintah bagaimana soft approach ini melakukan deradikalisasi ini sendiri. Sekali lagi terima kasih Bung Solah, dan sejarah telah membuktikan bahwa terorisme terjadi dalam berbagai bentuk dengan tujuan menimbulkan ketakutan, memaksakan sebuah ideologi atau menimbulkan instabilitas politik dan keamanan. Apapun tujuannya, aksi terorisme melalui kekerasan, penyerangan maupun pengeboman tidak dapat dibenarkan. Nah, sudah semestinya aparat dan pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat serta mencegah terorisme merusak ideologi bangsa. Dan masyarakat juga dapat sebenarnya berperan serta dalam pemberantasan terorisme melalui pemahaman moral dan agama yang benar untuk mencegah radikalisme. Ya, saksikan kembali Insight besok bersama saya Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye.